Kak Dena? Hari Minggu nih, harinya Tuhan harus sukacita ya, karena Tuhan masih pelihara kita nih adik-adik. Tapi bukan berarti hari kemarin atau hari yang lain itu bukan harinya Tuhan juga. Maksudnya adalah hari Minggu itu hari yang dikuduskan Tuhan Yesus, di mana kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan cuma itu ya Pak Malik, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Dena? Betul adik-adik, minggu lalu Kak Dena bercerita soal Raja Firaun. Nah, ia itu memerintah Mesir. Di dalam pemerintahannya, hiduplah bangsa Israel. Nah, waktu itu nih adik-adik, Raja Firaun sangat jahat. Ia memerintahkan anak laki-laki bangsa Israel untuk dibunuh dan dibuang ke sungai Nil. Pada saat itulah Musa lahir. Mamanya Musa nih adik-adik menaruh Musa di sebuah keranjang dan menghanyutkannya ke sungai. Untungnya, putri Raja Firaun menemukan Musa dan mengangkatnya menjadi anak. Itu nih adik-adik sebuah contoh bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai murid-muridnya. Nah adik-adik, di bulan Agustus ini kita akan belajar banyak dari Bapak Musa. Bagaimana Bapak Musa itu diutus Tuhan dalam panggilannya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu inti cerita kita minggu lalu. Yuk kakak Lara dan adik-adik yang ada di rumah, mari kita ingat-ingat ayat hafalan minggu lalu. Kita baca sama-sama ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, adik-adik sebelum kita memulai pengertian ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita minta pimpinan Tuhan, sikap yang baik kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu kepada setiap kami. Hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Roh Kudus yang pimpin, adik-adik yang ada di rumah, kiranya mereka tetap fokus kepada Tuhan dan tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti kepada kami semuanya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami dalam menjalani aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini adik-adik, tema firman Tuhan kita adalah Allah berjanji menyertai. Nah, di waktu kita suka ataupun duka, Tuhan Yesus selalu ada untuk menyertai kita. Seperti cerita yang nanti akan kita dengarkan, Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kira-kira nih, kalau misalnya kita dipanggil Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya, respon kita gimana ya? Tentunya dengan sukacita dong Adena. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan hari ini adik-adik. Yuk kita menyanyi dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Kita menyanyi dengan Dia Panggil Nama Saya. ada bersama-sama dengan kita dan selalu menyertai kita.
adik-adik, setiap ada kata smile di bait yang kedua, nanti adik-adik tidak perlu menyanyi, tapi adik-adik lakukan dengan gerakan ya. Oke, kita mulai. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel, we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Nah, adik-adik, kita itu belajar untuk terus yakin pada janji Tuhan. Yakin pada hati dan janji Tuhan adalah hal yang membuat kita terus maju. Nah, adik-adik, kita mau sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ajarku Melangkah. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Ode. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKR Camanik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi nih dengan Bang Ode. Ya betul, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalian sudah mandi kan? Masih ada yang belum mandi?
Ada yang sudah sarapan belum? Belum juga. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalian jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti ibadah ini ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan, kehidupan yang boleh kami alami di hari ini, di mana anak-anak-Mu Sekolah Minggu GKR Camanik yang sedang ada di rumah mereka masing-masing, mereka sudah bersiap-siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hati dan pikiran mereka tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka bukan hanya membaca, tetapi memahami dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, supaya mereka benar-benar menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang memuliakan Tuhan melalui pikiran mereka, perkataan mereka, dan tindakan mereka. Tuhan, pimpinlah pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga Bang Ode juga dapat menceritakan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik Sekolah Minggu GKR Camanik, kita akan melanjutkan cerita tentang siapa ya? Yang minggu lalu dia itu masih seorang bayi yang dihanyutkan di Sungai Nil. Iya betul, kita akan melanjutkan cerita tentang Musa. Tapi sebelum melanjutkan cerita itu, Bang Ode mau tanya dulu nih, siapa di antara kalian yang kalau sekolah minggu nih ya, waktu ibadah sekolah minggu di GSG, kalau diminta berdoa itu gak mau? Atau ketika nyanyi pujian malu-malu? Atau ketika dikasih tugas yang lain kalian bilangnya males? Ayo ngaku siapa yang pernah seperti itu? Nah, ada yang ngaku kan? Hari ini Bang Ode mau kasih tahu kenapa sih kalau kalian diminta sesuatu, baik itu oleh orang tua kalian, baik itu oleh guru sekolah minggu kalian atau guru kalian di sekolah, kalian harus bilang siap gerak. Jangan bilang males aku nggak mau atau dia aja jangan saya, dia aja, dia lebih pinter, dia lebih jago. Padahal sebenarnya karena kamu males. Nah, dari cerita firman Tuhan ini nih, kalian akan belajar tentang sesuatu yang membuat kalian harus berani, harus mau, dan harus yakin ketika diminta melakukan sesuatu atau ketika diberikan tugas. Nah, kita akan mulai ya ceritanya. Nah, ceritanya ini tentang Musa, lanjutan tentang cerita Musa. Jadi ketika Musa diambil oleh putri Firaun di Sungai Nil, lalu diasuh oleh putri Firaun ini, tetapi selama diasuh, bayi Musa yang kecil ini masih dikasih ASI oleh ibu kandungnya. Tapi setelah dia sudah dewasa, dia tinggal bersama dengan putri Firaun di istana. Nah, kira-kira hidup di istana enak nggak ya? Ya, kurang lebih enak gitu ya. Jadi Musa dapat makanan dan minuman yang enak, juga Musa diajarkan tata krama, harus melakukan ini dan itu, bahkan dia juga belajar dari guru-guru yang paling hebat di Mesir saat itu. Iya, karena dia kan diasuh oleh putri Firaun. Tapi tetap saja dia itu sebenarnya merasa bukan orang Mesir, dia adalah orang Israel. Jadi ketika dia terus bertambah besar, ketika dia masih tinggal di istana, lalu suatu hari dia pergi keluar istana untuk melihat-lihat. Lalu ada seorang prajurit Mesir itu mencambuk orang Israel. Iya, jadi saat itu tuh orang Israel itu menjadi seperti budak, harus disuruh-suruh kerja, harus ini, harus itu, harus anu. Nah, saat itu ketika Musa sedang berjalan-jalan, adalah
orang Mesir yang mencambuk orang Israel. Mungkin karena kerjaannya kurang bagus atau kurang baik makanya dicambuk. Tapi ketika Musa melihat itu, Musa langsung marah. Lalu Musa melakukan hal yang tidak baik kepada orang Mesir ini. Lalu setelah itu Musa pun kembali ke istana. Nah, besok harinya dia melihat lagi orang Israel, 2 orang Israel ini sedang berkelahi. Lalu Musa itu mendatangi mereka dan bilang, kalian gak boleh berkelahi. Tapi salah seorang dari orang Israel ini bilang, memang kamu siapa sih? Memang kamu itu hakim. Apalagi kamu kemarin kan melakukan hal yang tidak baik tuh kepada orang Mesir. Wah, saat itu Musa takut. Wah, ternyata ada yang melihat ketika aku melakukan yang tidak baik. Lalu dia pun bersembunyi, bahkan dia lari keluar wilayah Mesir, yaitu ke sebuah wilayah yang namanya Midian. Karena apa? Karena Raja Fir'aun tahu apa yang dilakukan oleh Musa. Walaupun Musa itu adalah diangkat menjadi anaknya putri Fir'aun, tapi dia sudah melakukan yang tidak baik kepada orang Mesir, makanya dia dicari-cari. Karena dia takut, makanya dia pergi ke sebuah wilayah yang namanya Midian. Nah, ketika dia di Midian, dia itu bertemu dengan seorang bapak, namanya Bapak Yitro. Dan Bapak Yitro ini punya banyak kambing domba. Nah, ketika di wilayah Midian dan ketika Musa itu lelah, maka dia berhenti di sebuah sumur untuk minum karena dia lelah dan juga haus. Lalu ketika saat itu datanglah putri-putri dari Bapak Yitro, anak-anak perempuan dari Bapak Yitro, untuk beristirahat juga karena mereka juga ternyata mengembalakan kambing domba. Lalu ketika Musa dan juga putri-putri Yitro di sana, datanglah gembala-gembala lain yang mau melakukan yang tidak baik kepada anak perempuan Yitro. Lalu Musa pun menolong anak-anak perempuan dari Bapak Yitro ini, sehingga gembala-gembala itu lari, pergi. Nah, akibat kebaikan hati dan keberanian dari Musa, oleh karena itulah salah seorang anak perempuan dari Bapak Yitro yang namanya Zifora menikah dengan Musa. Dan Musa pun diangkat menjadi anak menantu oleh Bapak Yitro. Oleh karena itu Bapak Yitro pun memberikan kambing dombanya untuk digembalakan oleh Musa. Nah, ternyata ketika Musa itu sudah di Midian, orang-orang Israel yang ada di Mesir itu ternyata hidupnya semakin menderita. Karena Fir'aun yang lama itu sudah meninggal, lalu muncullah Raja Fir'aun yang baru yang ternyata juga kejam juga kepada orang-orang Israel. Nah, oleh karena itulah Tuhan ingat akan orang-orang Israel. Tuhan tahu penderitaan orang-orang Israel. Dan karena itulah Tuhan punya rencana untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Dan rencana Tuhan itu datang kepada Musa. Nah, itulah cerita pendahuluan nih sebelum kita masuk kepada cerita di minggu ini, yaitu yang ada di dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, lalu dilanjutkan Keluaran 3 ayat 1 sampai 14. Nah, yuk kita dengarkan lagi lanjutan ceritanya ya tentang Musa. Jadi ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba dari Bapak Yitro, dia pergilah ke sebuah gunung yang namanya Gunung Horeb. Nama gunung ini adalah Gunung Allah. Lalu ketika dia mengembalakan di Gunung Horeb, ya namanya menggembalakan berarti dia membawa kambing dombanya, lalu dia juga membawa kepada padang rumput karena makanan kambing domba kan rumput. Lalu tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang. Nah, malaikat Tuhan itu datang dalam wujud yang sangat
luar biasa. Iya, kenapa sih luar biasa? Karena malaikat Tuhan itu datang dalam wujud api yang menyala-nyala. Dan api yang menyala-nyala itu ada di semak-semak. Semak-semak itu apa sih? Semak-semak itu seperti tumbuhan yang tidak tinggi seperti pohon, tapi juga tidak pendek seperti rumput. Jadi ya dia setengah-setengah. Nah, api itu menyala-nyala di semak-semak itu. Tapi yang luar biasa, semak-semak itu tidak terbakar. Coba bayangkan, ada api tapi tidak terbakar. Nah, karena Musa itu bingung dengan apa yang terjadi, makanya dia mencari tahu. Ada apa sih ini? Lalu dia datang mendekat. Lalu dia melihat, oh itu nih semak yang terbakar itu. Kemudian dia semakin mendekat dan semakin mendekat. Lalu ketika dilihat oleh Tuhan Allah bahwa Musa itu semakin mendekat, lalu berserulah Allah kepada Musa. Musa, Musa. Wah, Musa kaget. Lalu Musa tahu, wah kalau yang seperti ini pasti sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Berarti ini Allah yang datang. Iya betul adik-adik. Musa itu sudah kenal Allah. Walaupun dia hidup di Mesir, orang Mesir itu menyembahnya dewa-dewa. Tapi Musa itu tahu siapa Allah. Karena apa? Karena orang tuanya adalah orang yang taat kepada Tuhan Allah. Lalu ketika Musa menjawab, "Ya Allah," kemudian Allah pun berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Nah, Allah bilang, kalau kamu mau mendekat, kamu harus melepaskan kasut. Kasut itu sendal atau sepatu. Kenapa? Karena kalau kasut itu bisa jadi kotor, sedangkan Allah kan kudus. Makanya Musa harus melepaskan atau menanggalkan kasutnya. Lalu Allah berfirman lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, bahkan Musa sampai rebah ke tanah. Karena apa? Karena Musa takut akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Lalu Tuhan berfirman lagi, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Jadi orang-orang Israel yang menderita karena orang Mesir itu berdoa kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah mendengar doa-doa mereka karena mereka sangat menderita oleh orang-orang Mesir dan juga Raja Mesir. Oleh karena itulah Allah mau menolong. Bahkan Allah juga mau menepati janji yang Allah sebutkan kepada Bapak Abraham. Masih ingat kan bahwa Allah selain juga akan memberikan keturunan yang banyak kepada Bapak Abraham, juga akan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madunya, atau tanah yang sangat subur, yaitu tanah Kanaan. Benar sih, tanah Kanaan ada orang-orang yang lain, tetapi tanah itu sudah diberikan buat orang Israel. Lalu Allah pun melanjutkan firman-Nya, "Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Nah, ternyata Allah itu mau untuk melepaskan orang Israel dari Mesir dengan mengutus atau memilih Musa menjadi pemimpin orang Israel. Nah, berarti Musa itu dapat tugas yang luar biasa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Tapi Musa ketika mendengar itu, Musa berkata, "Aduh Tuhan, siapa aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Ternyata Musa itu takut. Kenapa takut? Karena dia tahu Firaun itu kan raja Mesir. Sedangkan kalau raja itu punya kekuasaan yang hebat,
Bahkan dia tahu Mesir itu punya banyak tentara yang luar biasa juga. Jadi Musa itu bingung, Tuhan, aku bisa nggak ya? Kan aku cuman manusia biasa, aku kan cuman gembala. Mana bisa aku memimpin orang Israel dan melawan Firaun? Jadi Musa itu merasa takut dan juga merasa tidak yakin, atau bahasa lainnya tidak percaya diri. Tapi firman Tuhan datang kembali nih kepada Musa. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, Allah itu berkata bahwa Allah berjanji untuk menyertai, seperti tema di minggu ini. Jadi kalau Tuhan sudah memilih Musa, maka Tuhan juga berjanji akan menyertai Musa, akan menolong Musa, sehingga Musa dapat berhasil untuk melakukan tugasnya, membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir, dari tanah penderitaan. Lalu Musa berkata lagi kepada Allah, tapi kalau aku datang kepada orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Gimana dong aku harus jawab? Kata Musa kepada Tuhan Allah. Nah, orang Israel itu selama di Mesir memang tidak secara langsung berdoa atau beribadah kepada Tuhan Allah. Karena orang-orang Mesir kan menyembahnya dewa-dewa. Bahkan Raja Firaun itu sendiri dianggap sebagai salah satu dewa yang harus disembah oleh orang-orang Mesir. Jadi orang-orang Israel banyak yang tidak tahu siapa sebenarnya Tuhan Allah. Jadi Musa itu bingung bagaimana menjelaskannya bahwa aku ini diutus atau dipilih oleh Allah untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Allah pun tahu apa yang menjadi kebingungan dari Musa. Lalu Allah pun berkata, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu GKR Camanik, buat orang Israel, nama Allah itu sangat spesial. Kan Allah itu kudus, Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Jadi namanya itu tidak boleh disebutkan, apalagi disebutkan dengan sembarangan. Jadi nama Allah itu disebut aku adalah aku. Jadi menunjuk kepada Allah tidak boleh disebutkan namanya secara langsung. Apakah orang Israel bakal tahu? Nah, sebenarnya Allah juga akan memberi pengertian kepada orang Israel supaya mereka bisa memahami bahwa Allah itu sendiri yang mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik sekolah minggu GKR Camanik, ternyata Musa itu juga kurang percaya diri dan dia takut ketika dia diutus oleh Allah. Tapi karena Tuhan sudah memilih, Tuhan juga berjanji untuk menyertai. Tuhan juga berjanji untuk memberi kekuatan supaya Musa dapat melakukan tugasnya itu. Pasti berhasil nggak? Pasti dong. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memilih Musa. Berarti Allah sendiri yang akan memberi kekuatan. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau kalian dikasih tugas atau disuruh, jangan malas-malesan. Atau bilang, nggak mau. Atau kalian merasa kurang percaya diri, aku pasti nggak bisa melakukan tugas ini. Jangan bilang seperti itu. Kalau kalian dikasih tugas, dikasih tanggung jawab, itu artinya kalian dipercaya. Dan kalau kalian dipercaya, sebenarnya kalian bisa melakukan itu semua, tergantung kalian sendiri. Kalian mau atau tidak. Apalagi kalau yang meminta itu Tuhan, atau orang tua kalian, atau guru sekolah minggu, atau guru di sekolah. Kalian harus bilangnya, siap, laksanakan. Jangan bilang kalian gak mau. Kenapa? Karena kalian sebenarnya pasti bisa melakukannya. Tuhan berjanji akan menyertai kita semua kalau kita semua mau dipilih Tuhan, mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau kalian berhasil, pasti Tuhan, orang tua,
guru kalian atau guru sekolah minggu kalian pasti senang karena kalian mau melakukannya dan kalian berhasil melakukannya. Kalau kalian diminta lagi, berarti itu kalian dipercaya. Kalian akan diberikan lagi tanggung jawab atau tugas yang lainnya. Dan kalau kalian berhasil melakukannya, pasti kalian juga senang kan? Berarti kalau kalian diberi tugas lagi, berarti kalian adalah orang yang hebat. Coba kalau yang orang males-malesan, dipilih lagi nggak? Pasti nggak akan dipilih lagi. Karena apa? Karena kalau orang males-malesan dipilih, pasti tugas dan tanggung jawabnya tidak selesai. Tapi kalau anak-anak Tuhan, kalau dipilih, kalau diberi tugas atau tanggung jawab, harus katakan siap dan lakukan dengan sukacita karena dia yakin Tuhan pasti akan memberkati dan menyertai. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian cerita hari ini. Jadi kalian diminta ya menjadi anak-anak yang berani karena Tuhan Yesus menyertai kalian. Halo teman-teman, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang akan menolong kau. Diulangi ya, Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong kau. Selamat menghafal ya, sampai jumpa. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Vina dalam kegiatan kita dalam aktivitas. Aktivitas sekarang yaitu membuat frame hati. Seperti ini adik-adik. Nah, hati ini melambangkan kasih Tuhan Yesus. Sedangkan foto yang kita tempelkan di dalam itu artinya kita berada di dalam kasih Tuhan. Karena selalu kita berada di dalam kasih Tuhan, itu artinya kita tidak perlu takut lagi dan khawatir karena Allah selalu menyertai kita. Nah, kita akan membuatnya ya adik-adik. Alat-alat yang kita butuhkan adalah kertas lipat, foto mungkin kira-kira berukuran 6x4, disesuaikan dengan ukuran dari kertas lipatnya ya adik-adik. Lalu ada juga lem. Nah, adik-adik, pertama kertas lipat kita bagi ya, ujungnya seperti ini. Nah, dibuka, kita membutuhkan garis yang di tengah ini adik-adik. Selanjutnya kita lipat lagi di sisi yang berikutnya ya, seperti ini. Kita buka, adik-adik ada garis silang ya, lalu kita lipat lagi seperti ini. Sama seperti yang tadi, seperti ini. Nah, adik-adik putar ya, lalu kita lipat lagi. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ada banyak ya garisnya. Nah, lalu kita kasih tambah lagi garis dengan melipat seperti ini. Kita lipat ke tengah ya, seperti ini adik-adik. Nah, sisi yang berikutnya juga kita lipat seperti ini. Nah, lalu kita buka, kita ulang lagi di sisi yang berikutnya ya, seperti ini. Diputar, kita lipat lagi. Nah, kalau sudah, nih, kita akan menemukan banyak sekali garis-garis. Nah, garis-garis ini kita butuhkan adik-adik untuk melipat. Caranya seperti ini. Nih. Nah, jadi adik-adik ini diambil ya, ditekan bagian yang ada garis kotak ini, seperti ini. Nah, seperti itu.
sisi berikutnya juga seperti itu. Kita tekan. Nah, ini juga kita tekan. Jadi ada 4 sisi seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik perhatikan ya. Ini dilipat seperti ini. Nah, begini adik-adik. Kasih masuk jari kita untuk membantunya. Seperti ini. Nah, kita akan buat seluruh sisinya ya. Seperti ini. Kita rapikan. Kalau sudah seperti ini adik-adik ya. Nah, sisi yang di bawah ini ada 2, adik-adik lipat seperti ini. Nah, setelah itu kita balik ke dalam. Kita lipat untuk mempermudah untuk melipat ke dalamnya ya adik-adik ya. Nah, coba sisi sebelah lagi. Seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik ya. Lalu yang di atas kita lipatnya keluar. Nah, kita tidak perlu melipatnya ke dalam lagi. Cukup seperti ini aja. Nah, lalu setelah itu lipatan yang atas ini kita lipat ke dalam. Begini ya adik-adik ya. Lalu kita balik sedikit aja. Nah, seperti ini. Sisi yang berikutnya kita bikin lagi. Nah, jadi seperti ini adik-adik ya. Lalu kita lipat. Nih, yang di dalam seperti ini. Nah, seperti ini ya. 3 sisi ini kita kasih lem. Nah, satu lagi. Nah, kalau sudah sisi yang atas, nah kita lipat dulu seperti yang tadi, tapi kita balik ke dalam adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini adik-adik, sisi atas ini perhatikan, kita lipat dulu untuk mendapatkan garis, lalu lipat ke dalam seperti ini. Nah, bisa. Lalu selanjutnya kita buat yang sama. Lipat, lalu lipat ke dalam. Nah, sudah jadi. Ini bentuk hati. Kalau sudah seperti ini adik-adik, kita kasih masuk foto yang adik-adik suka. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Bagus ya? Tidak sulit kan adik-adik untuk membuatnya? Kalian pasti bisa. Nah, aktivitas kita ini bisa adik-adik gunakan untuk sebagai pembatas buku atau juga Alkitab. Atau bisa juga dipajang di meja atau ditempel di buku, di mana saja yang adik-adik suka. Selamat mencoba. Nah, adik-adik sekolah minggu GKR Camanik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menutup ibadah online pada hari ini, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah online yang berjalan dengan baik dan lancar pada hari ini. Biarlah segala puji-pujian yang kami nyanyikan,
firman Tuhan yang boleh didengarkan oleh adik-adik sekolah minggu GKR Camanik dan juga aktivitas yang akan dikerjakan menolong anak-anakmu untuk semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah berjanji untuk menyertai mereka di dalam keadaan apapun. Tuhan akan menolong mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Tuhan juga yang akan memimpin mereka untuk mereka berani melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, supaya melalui apa yang mereka lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga, orang tua juga, guru-guru mereka, termasuk guru sekolah minggu, dapat senang ketika melihat anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang berani, anak-anak yang mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya, bukan anak-anak yang malas atau kurang percaya diri. Bapa di dalam surga, biarlah kebenaran firman Tuhan itu benar-benar mereka pahami dan mereka simpan di dalam hati dan pikiran mereka, supaya mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkatilah juga ya Tuhan pelajaran mereka selama mereka belajar di rumah, supaya mereka tetap giat dan tetap rajin untuk belajar. Berkati juga orang tua mereka, berkati juga setiap usaha yang dilakukan, supaya rezeki boleh Tuhan berikan kepada keluarga anak-anak-Mu. Dan Tuhan beri mereka juga kesehatan dan sukacita setiap waktu di tengah-tengah apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah ini. Kami boleh mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan.